nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Kembali tentunya di menit ke-07 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana berada. Dan seperti Cek Pilih sounding di awal tadi, kebersamaan kita masih terus berlanjut dalam program spesial ada obrolan komunitas, di mana salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang kita ajak berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita langsung, ini adik-adik dari Genbi UIN Raden Patah Palembang. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, Hai. pagi Kak. Wow, rame ya. Oke, apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI atau dari kampus tadi? Dari rumah sih. Oh, dari rumah. Menempuh kemacetan kah di Palembang? Banget. Oh, banget ya. Oke. Ada juga pepatah bijak yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang juga maka tak cinta. Kita kenalan dulu satu persatu dengan kalian yang sudah hadir. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang Penbira, pendidikan Pengmas berbagi ceria dengan tema Grow with Knowledge, Shine with Faith, tumbuh dengan ilmu, bersinar dengan iman. Oke. Kita ke siapa dulu ini? Ada Haris, Agus, dan juga Laura. Kita ke Haris dulu. Boleh. Halo Haris. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Haris, boleh perkenalkan diri kamu. Kamu saat ini aktivitasnya apa dan di Genbi sebagai apa nih? Oke. Kenalin warga Pro 4 ya. Kayak nama aku Haris Alfaisal Sibuan. Aku dari UIN Raden Patah Palembang semester 9 jurusan Ilmu Komunikasi. Di Genbi UIN aku selaku ketua umum komisariat. Oke, oh ketua umum Ya, ya. jadi ketua umum. Oke, Alhamdulillah. baik. Selanjutnya ada Laura Selvia Rizky. Ya, halo Kak. Halo. Oke, kalau aku perkenalkan nama aku Laura Saveriski, biasa itu disapa Laura Kak. Sekarang Laura itu semester 7 di jurusan Ilmu Politik UIN Raden Patah Palembang. Untuk sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi Wakil Kepala Divisi Pendidikan Kak. Oke, baik. Selanjutnya yang paling ujung ini. Caknya udah kenal Kak Billy tapi ya. Kenal lah. Oke, ada Agus, Asyar Ma'arif Umpama Alam. Oke. Halo Agus. Halo Kak, selamat pagi. Boleh kita kenalan lagi? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Azhar Ma'arif Umpun Alam. Saya di Genbi UIN Raden Patah Palembang ini sebagai anggota divisi pendidikan yang saat ini diamanahi menjadi koor acara pada Penbira 2025 ini Kak. Oke, koor itu koordinator ya? Ya benar. Oke, berarti ketua acara ya? Ya benar. Oke, kita ke Genbi dulu nih. Genbi UIN Raden Patah Palembang ini sebenarnya organisasi yang bergerak di bidang apa nih? Siapa yang mau jawab? Haris kayaknya. Oh iya. Oke. Boleh, sebenarnya aku mungkin kenalan dulu ya sama Genbi ya. Kayak Genbi ini organisasi penerima beasiswa, komunitas penerima beasiswa. Di Genbi ini ada 3 komisariat. Untuk sekarang ada Unsri, Polsri, sama UIN. Oke. Nah, kami ini biasanya bergerak di bidang sosial, sama yang paling pasti kami ini merupakan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia ke arah masyarakat-masyarakat seperti yang di sosial media, kayak yang lebih masyarakat yang lebih dalam lagi, kayak misalnya di program Penbira ini kita menjangkau anak-anak yang mungkin bisa dibilang ekonominya kurang baik. Kita bisa kasih edukasi tentang ekonomi, kita bisa kasih edukasi tentang bagaimana cara daur ulang sampah dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti banyak juga program-program positif yang diterapkan ya. Iya, kegiatan sosial kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Haris sendiri tergabung di Genbi UIN Raden Patah Palembang ini sejak kapan nih? Kalau aku pribadi dari 2024. 2024. Iya, 2024. Oke, tapi ini ada kayak misalkan masanya gitu. Ada Maksimal berapa lama bisa bergabung? maksimal sebenarnya tergantung kemauan kita ya Kak. Oh, tergantung kemauan. Iya, kalau awal-awal yang kayak
ini Mas Agusnya ini, Ah. pasti kita mulai dari anggota dulu, dari penerima beasiswa, nanti lanjut ke badan pengurus harian, komisariat, nanti baru lanjut ke badan pengurus harian yang di wilayah yang di Sumatera Selatan. Oke, Gitu. baik. Tapi Genbi ini apa namanya, organisasi nasional ya? Iya, Seluruh Indonesia ada. Betul banget. Di kota-kota besar yang ada Kota di besar Indonesia. ada. Oke, kita ke Laura. Laura, cerita dikit dong gimana bisa tergabung menjadi salah satu bagian Genbi UIN Raden Patah Palembang ini, gimana nih? Oke Kak, kalau Laura sendiri bergabung itu di tahun 2024 juga sama kayak Agus sebagai anggota juga di divisi. Untuk motivasi bergabung di Genbi itu ya karena Genbi itu merupakan organisasi yang banyak diminati Kak. Oke. Selain mendapat beasiswa, dia juga bergabung orang-orang hebat lah di dalamnya Kak ya. Oke. Nah, dan untuk tahun ini kan Laura juga menjadi wakil kepala divisi pendidikan dan tentunya juga mengurusi pendidikan juga Kak di Genbi ini. Oke, ini bisa dibilang juga organisasi yang bergengsi ya. Iya, benar-benar, Kak. Soalnya kan memang orang-orang hebat yang terpilih di sini, bukan apa namanya seluruh mahasiswa bisa masuk, tapi dengan seleksi yang dilakukan dan juga dengan segala banyak rintangan bisa masuk di sini ya. Benar. Oke, ngomongin masalah rintangan, kita ke Agus dulu nih. Agus, gimana nih persiapan kemarin bisa tergabung bersama dengan Genbi ini sendiri? Persiapan yang dilakukan? Oke, jadi saya juga bergabungnya baru Kak ya. Ini senior-senior semua, Oke. jadi saya paling muda di antara dua ini. Saya baru bergabung di tahun 2025. Nah, untuk masuk ke Genbi ini syarat yang utamanya itu menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia dulu nih Kak. Iya, iya, Nah, oke. jadi dalam mengurusi administrasi untuk masuk ke Bank Indonesia ini terkesan banyak dan harus bolak-balik antara ke fakultas dan kemudian banyak yang harus diurusin seperti motivation letter, kemudian ngurus nilai-nilai dari fakultas dan lain sebagainya. Itu sih Kak. Oke, tapi kan memang kalau misalkan sudah tergabung kan sudah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah banget Kak. Oke, tapi ngomong-ngomong, kok bisa nih orang-orang ataupun terkhusus mahasiswa tuh pengen banget bergabung dengan Genbi? Emangnya di Genbi ini benefit yang didapetin apa nih kalau dari Haris? Kalau dari aku ya kayak pasti yang pertama kan soal bantuan biaya pendidikan. Kita dapat bantuan biaya pendidikan berupa uang. Oke. Selain itu kita juga bisa relasi sih Kak, satu sama lain dengan universitas lain kan maksudnya. Terus yang satu lagi yang paling penting kita tuh udah dapat koneksi langsung ke Relasi. Bank Indonesia. Jadi kita nanti sering banget mampir ke Bank Indonesia, kita diajarin gimana caranya merawat uang, kita diajarin bagaimana caranya menukar uang. Jadi kan orang-orang banyak yang nanya kan, bisa nggak nukar uang di Bank Indonesia? Nah, anak-anak Genbi ini dibikinin suatu momen di mana mereka tuh nanti diajarin nih step by stepnya gimana cara nukar uang di Bank Indonesia. Oke, Kayak gitu sih. oke. Oh baik. Kalian ibaratnya gini punya akses langsung gitu ya? Iya, betul banget. Wow, hebat. Jadi dengan bergabung dengan Genbi ini juga akses kalian bersama Bank Indonesia juga lebih mudah. Lebih mudah ya. Terus sekarang sering dilibatin nggak kalau misalkan ada event-event di BI gitu? Sering, terakhir kami kebanyakan sih Kak kalau misalnya dari anggota sampai BPH yang komisariat kebanyakan dijadiin kayak audiens dulu dalam suatu oke. event. Biasanya pelatihan, workshop atau seminar. Terakhir kali tentang kopi ya, Mas Agus ya. ada. Kopi sama fashion show kita Oke. diikut sertakan. Oh, berarti kalau misalkan ada event-event entah itu yang semi formal atau formal atau ceremony kalian dilibatin gitu. dilibatin, Sering jadi panitia juga. Sering, terakhir kali juga jadi panitia Wih, kita Kak. mantap dong. MC gitu ya. Iya, MC dari di- MC, talent, band, tari, kita juga mengemban melatih bakat-bakat dan ditampilkan juga di depan umum. kemarin. Baik, kapan lagi bisa Iya, bergabung dengan bank sebesar itu ya? Betul banget. Jadiin momentum kalian dan juga harus digunakan dengan baik tentunya kesempatan yang sudah diberikan ya. Oke, kita ke Laura lagi. Laura, gimana nih dengan kamu bergabung bersama dengan Genbi ini? Kira-kira cara kamu memanage waktu dengan kuliah dengan organisasi ini gimana nih? Oke Kak, kalau ditanya cara memanage waktu nih Kak, kalau Laura sendiri berprinsip itu Kak, setiap manusia itu mempunyai 24 jam Kak. Oke. Baik itu anak-anak yang non organisasi maupun anak-anak yang organisasi. Jadi gimana kita memanfaatkan 24 jam itu Kak? Apakah kita memanfaatkan dengan produktif atau memanfaatkan dengan suka-suka gitu Kak? Oke. Jadi untuk memanage waktu itu
Laura sangat menekankan organisasi itu boleh Kak, tapi kuliah tetap nomor 1 gitu Kak. Betul, harus juga tahu prioritas ya. Iya benar. Prioritas tetap berarti yang di akademik yang utama harus betul-betul diprioritaskan. Iya. Oke, dan ini setelah kalian bergabung bersama dengan komunitas Genbi ini tentunya banyak sekali mengalami perubahan gitu ya. Perubahan atau mungkin kayak kebiasaan kecil, mikro gitu, kebiasaan yang dulunya kalian nggak pernah seperti itu jadi seperti ini sekarang. Ada nggak Gus kira-kira Gus kebiasaan mikro yang kamu alami saat ini? Ada Kak. Ada gimana? Karena kami di Genbi ini diajarin Kak kalau menyimpan uang itu nggak boleh dilipat-lipat gitu. Oh, Jadi gitu. sekarang sudah menggunakan dompet yang panjang gitu Kak. Oh itu memang SOP-nya atau gimana? Iya, kita sebenarnya Bank Indonesia tuh selalu menyosialisasikan tentang larangan-larangan untuk rupiah 5J yang jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples. Nah, salah satunya yaitu jangan dilipat itu. Tapi kan kita banyak nih yang masih melipat uang, menyimpan uangnya dilipat. Itu sebenarnya Bank Indonesia bisa marah. Oh iya ya. Oh ini informasi yang sangat edukasi sekali nih ya, edukatif sekali nih karena kan banyak nih orang di luar sana yang nggak tahu tentang hal tersebut, Iya benar. yang menormalisasi menstaples uang, melipat-lipat, berarti itu nggak boleh kalau dari Bank Indonesia. Nggak boleh. Nah, oke, apalagi yang kamu ketahui nih setelah itu, yang harusnya dilakukan lagi oleh masyarakat yang saat ini juga masih dilakukan terkadang, apalagi kalau dari Haris, ada lagi kebiasaan yang kalian tahu? Misalkan? Biasanya sih anak-anak kecil Kak, ini masih soal uang ya. Misalnya biasanya suka dicoret-coret kan, gambar dulu ada uang 1.000 Patimura, gambar-gambarnya dicoret sama mereka di muka-mukanya, itu kan nggak boleh sebenarnya, termasuk dalam 5J tadi. Dilipat, dicoret, dibasahi, di staples sama dirobek ya. Iya. Gitu. Iya, oke. Berarti memang harus betul-betul uang itu diistimewakan dengan Iya, baik ya, betul. karena itu kan memang sesuatu yang mahal gitu dan nggak boleh di ibarat kata orang Palembang itu dibasing-basing ke, nggak boleh ya. Dan Kak Pilih baru tahu ini ternyata nggak boleh di staples, nggak boleh dilipat. Nah ini juga merupakan informasi terbaru. Terima kasih untuk kalian sudah menginformasikan ya. Jadi nanti bisa diterapkan juga ke teman-teman yang lain. Ya, semoga kayak gitu Kak. harapannya. Oke, baik. Nah, ini kalau Genbi ini sendiri untuk seksi perekrutan ini setiap tahun atau gimana? Siapa nih? Aku ya. Bebas, masing-masing, bebas. Kalau Genbi ya kebetulan setiap tahun itu bakal ada. Jadi kemungkinan di tahun depan di bulan 2 atau bulan 3 kita open recruitment lagi. Open recruitment Ya, lagi. untuk penerima beasiswanya dari Bank Indonesia. Oke. Nanti penerima beasiswanya sudah dapat, langsung termasuk dalam bagian dari generasi baru Indonesia. Oke, nah ngomong-ngomongin tentang open recruitment, ini ada kualifikasi tersendiri kah yang harus dipenuhi menjadi anggota Genbi ini atau gimana nih? Atau semua mahasiswa boleh ikut? Misalkan ada standar nilai atau gimana gitu? Coba Mas Agus nih. Boleh, jalin, boleh baru, Mas. baru lulus Oh iya, soalnya. iya. Ini fresh graduate ya? Oke, yang pertama itu tentunya ada IPK Kak. IPK minimal? 3,5 kalau nggak salah Kak ya. Ya, 3,5. Dan juga di beasiswa Bank Indonesia ini dia ada jurusan yang prioritas dengan non prioritas. Oke. Ya, kalau yang prioritas itu yang berhubungan langsung kayak ekonomi, perbankan, iya, kemudian iya. kayak matematika. Oke. Tapi di luar dari yang Non-prioritas? yang non prioritas ini masih mempunyai kesempatan yang sama gitu Kak. Cuman ya bedanya tidak diprioritaskan. Prioritaskan. Oke, berarti Iya. ada jurusan-jurusan tertentu ya. Ya, untuk yang prioritasnya. Tapi semuanya bisa mendaftar dan di Bank Indonesia dan penerima beasiswa Bank Indonesia di Sumsel ini khususnya Kak itu dituntut harus aktif. Jadi kalau benar-benar mau mendaftar, luangkanlah waktunya untuk Bank Indonesia dan juga Genbi gitu Kak. Karena di tempat ini emang bener-bener enak itu gitu Iya. Kak. Bener-bener. Seenak itu dan juga ada yang dihasilkan juga ya, Iya. tentunya ya. Jadi bukan hanya sekedar organisasi ngumpul-ngumpul segala macam, tapi ada juga yang kalian hasilkan baik itu dari moral, terus juga ada finance juga ya. Betul. Oke, ada juga fee juga. Jadi BI juga tentunya tidak sembarang orang meng-hire untuk anak-anak ataupun terkhusus mahasiswa yang ingin bergabung karena memang ada kualifikasi yang harus dipenuhi ya. Oke, nah kalau misalkan sudah tergabung, kalau Kak Pilih boleh tahu nggak apa-apa cerita aja. Ini beasiswa yang kalian dapetin berapa semester atau berupa uang tunai atau gimana? Iya,
Kalau misalnya kita tergabung nih lulus dari Bank Indonesia nih beasiswa Genbi ini, kita bakal dapat bantuan selama 2 semester Kak. Oh 2 semester. Normalnya 2 semester. Normalnya, Iya. oke. Karena ada beberapa kasus, misalnya nih anak ini udah di ujung tanduk nih, udah semester 7, semester depan udah lulus nih. Berarti yang semester depan dia nggak dapat lagi. Jadi Oke. cuma 1 semester doang. Biaya pendidikannya berupa uang. Berupa uang. Iya, berupa uang. Oke. Tapi ini masih dengan catatan yang tergabung menjadi salah satu komunitas GNB ini harus dari universitas yang negeri ya. Iya, untuk sekarang baru 3 sih Kak yang terlahir. Soalnya ada Polsri, Unsri sama UIN ya. Karena kalau di kota lain mungkin juga ada yang swasta karena kita pernah juga lihat. Oh ada swasta Iya, juga. sepenglihatan kita ya soalnya. Oke, tapi untuk di Kota Palembang untuk negeri. Sumsel masih di Masih negeri negeri, dulu. iya. Oke, jadi ini kesempatan untuk adik-adik yang saat ini masih SMA gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Siapa tahu nanti rezekinya bergabung Iya, dengan iya. GNB gitu ya. Iya, Jadi main. boleh lebih potensi belajarnya lebih ditingkatin lagi, nilainya lebih dimaksimalkan lagi. Karena kan kesempatan itu bisa datang ke siapa aja gitu ya. Iya, betul banget. Yang penting kita bisa rajin, tentunya juga ulet dalam menggapai sesuatu tersebut. Oke, kita break dulu ya. Kita dengarkan satu lagu, boleh? Boleh, Habis ini kita balik lagi. Ini baru permukaan sudah seluar biasa ini obrolan kita ya. Nanti kita balik lagi dengan satu lagu dari Victor Huta Barat dengan Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng kuto besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Hujan gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng kuto besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Hujan gadisnya oi belagak niat, adat budayanya
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Cek Billy kembali. Dan tentunya masih bersama dengan adik-adik dari Genbi UIN Raden Fatah Palembang. Ada Haris, Agus, dan juga Laura. Kita sapa lagi. Halo, bagaimana, aman? Halo Kak. Aman Aman, ya. Oke, kita juga masih membahas terkait topik kita hari ini, Penbira Pendidikan Pengmas Berbagi Ceria, dan juga Grow with Knowledge, Shine with Faith, tumbuh dengan ilmu, bersinar dengan iman. Agak cak mano ya, pakai bahasa Inggris ini ya. Oke, kalian tadi sudah banyak bercerita tentang Genbi ini sendiri, terus juga Genbi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang apa, terus juga kualifikasi yang bisa ditempuh kalau misalkan harus menjadi salah satu anggota dari Genbi ini sendiri. Nah, kalau di Genbi ini sendiri, kalian diajarkan juga nggak kayak misalkan apa namanya, jadi leadership gitu, jadi belajar kepemimpinan atau mungkin di bidang-bidang organisasi gitu, diajarin nggak? Kalau untuk kepemimpinan itu sangat-sangat diajarkan Oh, Kak. gimana tuh? Jadi kemarin tuh sempat ada proker juga namanya leadership camp. Itu tuh diajarkan cara kepemimpinan, diajarkan dulu mental dan lain sebagainya Kak untuk Genbi leadership camp itu. Oke. Baru Kak, Oh, baru. Iya. baru. Nah, kalau dari kegiatan utama nih, kalau dari Genbi ini sebenarnya kegiatan yang paling utamanya itu apa sih? Kalau dari Haris? Kalau dari sebenarnya kita per komisariat itu tergantung apa yang bakal dilakuin. Tapi yang paling utama kita tuh mau menyampaikan kebijakan dari Bank Indonesia ke ke masyarakat luas. Karena kita sekarang zaman sosial media, jadi kita pakai sosial media, memaksimalkan sosial media itu. Mungkin bikin konten tentang kebijakan Bank Indonesia, kayak tadi ada edukasi tentang keuangan, ada edukasi tentang jangan boros belanja, itu juga termasuk dalam kebijakan Bank Indonesia. Oke, termasuk kebijakan Bank Indonesia dan juga termasuk proker kalian juga ya. Iya, betul banget. Untuk menyampaikan hal tersebut ke masyarakat banyak tentunya ya. Oke, tadi sudah terjawab juga manfaat bergabung dengan Genbi ya. Banyak sekali manfaat tentunya, bukan hanya bersifat relasi, tetapi ada juga sesuatu yang dihasilkan dari bergabung dengan Genbi ini sendiri. Nah, jadi kalau untuk bergabung bersama Genbi ini sendiri, kalau menurut kalian persiapan yang harus dilakukan apa nih? Kalau dari Haris, kalau Agus tadi sudah persiapan dulu. Aku lempar lagi tadi. Kalau dari aku yang pertama pasti karena kita penilaiannya dari IPK juga, jadi mungkin dari teman-teman yang baru semester 1 baru mau mulai kuliah itu nanti diperhatikan lagi, dijaga nilainya supaya nanti pada saat ingin mendaftar di Genbi itu tidak terlalu jauh lah dari minimum IPK-nya kayak gitu. Terus sama ini sih satu, kalau teman-teman punya sertifikat, mungkin yang bagus tuh skalanya nasional, itu bisa dicantumkan karena itu juga merupakan salah satu bentuk penilaian dari Bank Indonesia. Jadi memang kualifikasinya tuh ketat dan juga lumayan tinggi sih Kak sebenarnya. Jadi yang persiapkan itu aja sih. Oke, berarti memang betul-betul harus persiapannya dengan matang gitu ya. Iya, betul banget. Oke, nah kita kalau misalkan berandai-andai kalau misalkan kalian sudah lulus nih sebagai alumni dari organisasi di Genbi ini sendiri. Nah, kira-kira kalian ini nantinya akan ibaratnya gini, di hire langsung nggak oleh Bank BNI, maksud kami Bank BI gitu. Bank BI misalkan untuk diajak kerja gitu, ada juga kesempatan di situ kah? Nah itu dia sebenarnya, untuk di hire langsung itu enggak ya Kak, sebenarnya tidak, tapi kita dapat relasi dan juga mungkin informasi-informasi misalnya kapan posisi itu akan dibuka. Jadi kita bisa lebih dulu untuk mendaftar. Tapi untuk pintunya sama saja kayak orang-orang lainnya. Cuman kita lebih lebih tahu dan lebih dekat dengan orang-orang sana. Jadi informasi-informasi yang lebih mungkin cepat. Betul banget, lebih cepat sampai ke kita kayak gitu sih Pak. Oke, Kak Billy kira ada privilege gitu ya. Tapi sebenarnya siapa tahu nanti bakal jadi kebijakan kan. Amin. Amin. Iya dong, karena kan sudah berkontribusi
berkontribusi juga. Terus juga sudah secara sedikit banyaknya mengenal juga kan, Iya, iya, mengenal iya, betul, dengan mengenal corporate tersebut, perusahaan tersebut. Jadi harusnya lebih mudah lagi. Semoga ya nanti ada Semoga, kebijakan yang akan kalian dapatkan menjelang akhir Periode. jabatan kalian Iya, nanti. betul. Oke, berarti jabatan terlama ini saat ini Haris gitu ya? Iya, sama Laura juga. sama Laura juga. Iya, berdua. Dari Sama Laura 2024 kami berdua. Dari 2024 sampai saat ini masih. Sampai saat ini masih. Oke, dan menarik itu ternyata Genbi ini ya. Saking menariknya banyak sekali mahasiswa yang pengen bergabung. Salah satunya Agus tadi tertarik gitu Gus ya. Oke, karena melihat peluang, melihat opportunity yang ditawarkan memang senyata itu gitu ya. Oke, baik. Nah, kalian selain di Genbi ini ada organisasi lain yang kalian ikuti di kampus atau fokus di Genbi ini aja? Nah, dari Ada kalau aku, Agus Pak. dulu, Ya, coba. ada. Aku kan kemarin juga bergabung di Ikatan Duta Bahasa. Oh Sumatera iya ya, Duta Selatan. Bahasa. Ya, cuman sekarang sudah tidak terlalu aktif lagi Mm-hmm. dan sudah ada adik-adik baru yang meneruskan. Jadi Oke. saat ini emang fokusnya di Genbi dan juga ada organisasi di kampus Pakis dan juga Duta Baca UIN Raden Fatah Palembang. Gitu, Pak. Oke, produktif Agus ini ya. Sangat-sangat produktif ya. Sangat produktif. Oke. Nah, organisasi galau Cak Nyogawe dia ya. Selagi muda ini. Selagi Pak. muda Iya. terus juga selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, memang harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi untuk kalian ini kontribusi yang diharapkan dari anggota Genbi terhadap masyarakat atau kampus apa sih sebenarnya kontribusi dari Genbi? Mungkin karena tujuan kita itu memperpanjang kebijakan tadi, jadi mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang belum tahu nih, biasanya sih tentang kris nih Kak, orang-orang kan Oh, iya, pada iya. salah nyebut nih, ini Iya. salah satu bentuk nyata aja sih. Ah, Biasanya orang-orang nyebut kris itu kan biasanya keris, Iya, keris. QRIS, Iya, kayak gitu kan, banyak kebanyakan itu kan. Sebenarnya yang bener itu, agak tertampar ya. terus. sebenarnya yang bener itu cara nyebutnya itu kris. Oh, Chris. Literally emang QR sama IS, jadi Oh, kris ki satu ya. itu aja. Nah, ini harapan kami dengan adanya kami di sini itu untuk memberi informasi terhadap masyarakat luas kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh ada kayak gitu, kayak misalnya sebutan kris itu benar-benar kris, terus gimana cara menjaga uang kayak gitu. Harapannya memang memperpanjang kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Oke, iya, membenarkan sesuatu yang salah ya. Iya. Oke, iya, karena nanti akan terus-menerus seperti itu. Itu Berarti dia. itu menjadi tugas dari kalian juga nih. Iya, betul. Untuk meluruskan sesuatu yang salah, misalkan dari penyebutan yang tadi. Itu sama yang kita bahas sama Agus kemarin ya, tentang benar, Kak. Duta Bahasa kemarin Ya, ya. benar. Karena banyak sekali juga yang salah tafsir juga tentang pengucapan, tentang segala yang mungkin dinormalisasi saat ini di masyarakat. Padahal itu salah gitu ya. Betul. Oke, baik. Oke, jadi kalian saat ini di Genbi sudah fokus sekali ya? Iya, Sudah fokus bisa sekali dibilang, di, iya. bisa fokus sekali di Genbi. Nah, kalau di Genbi ini banyak nggak anggotanya? Anggotanya ada sekitar orang berapa? Kalau di perkomisariat itu, Oh iya, perkomisariat ya. kalau seluruh kita ada 125 anggota Itu untuk anggota. 3 kampus itu. 3 kampus. 175. 175. Sorry, Oke, 175. ah. Kalau di UIN dan Polsri itu sama-sama 50, tapi kalau di Unsri sendiri dia 75 orang karena Unsri mungkin lebih iya, banyak. kuotanya besar mungkin kan karena universitasnya juga besar kayak gitu. Oke, berarti Unsri maksud kami UIN lebih banyak ya? UIN 50. UIN 50. Unsri yang banyak tadi ya? Unsri yang banyak Oh, 75. ya, 75. Oke. Berarti dari 75 itu kalian ini pernah tergabung dalam satu proyek atau per komisariat aja? Misalkan Nah, coba. coba siapa yang mau jawab? Laura. Oke Kak, kalau satu project itu sering Kak. Selain kami tuh membuat proker per divisi, per komisariat, kami juga bergabung di wilayah Kak. Oh, wilayah. Itu dipimpin oleh wilayah biasanya. Jadi banyak proker yang melibatkan 3 komisariat itu Kak. Karena bertujuan untuk saling akrab juga Kak kan antara komisariat UIN, Unsri sama Polsri Kak. Biar saling kenal juga Iya ya. benar-benar. Oke, karena bagaimanapun kalian sudah tergabung dalam satu organisasi yang sama, cuma dipisahkan oleh komisariat saja ya, oleh kampus-kampus yang berbeda. Oke, nah jadi selama kalian tergabung bersama dengan Genbi ini sendiri, kira-kira ada program yang kalian anggap gong nggak? Kayak misalkan itu program yang wow sekali gitu. Agus. Program apa tuh? Berhubung aku baru jadi pengalaman aku mungkin belum banyak tapi Iya. udah ada yang gongnya Kak. Gimana? Kegiatan leadership camp itu benar-benar seru dan itu menyatukan dari 3 komisariat. Kan
kegiatannya tuh juga ada di Jasdam, terus Oh, kami iya, lanjut iya. ke Malomo dan ada malam pentas seni gitu Kak. Jadi di Jasdam itu bener-bener yang outbound, yang di luar, kegiatan di luar, kami manjat-manjat, kami merayap banget, tapi seru banget gitu Kak. Dan habis itu kita lanjut ngopi, sharing-sharing dengan teman-teman, dan itu tuh emang kayak langsung berbaur aja dengan yang lain gitu. Kami nggak peduli dari komsat mana, langsung kayak diajak ngobrol, diajak bareng kayak gitu Kak. Iya, karena itulah momen untuk saat berkenalan gitu Iya, ya. benar. Karena kalau misalkan acaranya kayak misalkan serius gitu atau mungkin kayak kita ngebahas tentang teori gitu nggak Iya. praktek, biasanya akan tetap acu gitu ya. Iya, boring-boring. Tapi kalau misalkan udah outbound, udah betul-betul menyatu, udah dalam satu lingkungan yang sama, nah itu pasti menjadi momen untuk kalian lebih banyak lagi mengenali mereka gitu ya. Betul. Oke, jadi untuk saat ini lumayan lah teman-temannya ya Iya, yang kenal ya. udah banyak ya. Ada banyak. Oke, karena kan bisa bertukar informasi juga. Iya, itu Kak. Karena makin banyak teman, makin banyak juga kesempatan yang bisa dapat diraih nanti. Oke, jadi kalian bisa, kalau dari Laura gimana Laura? Laura ada pengalaman yang mengesankan selama kamu tergabung menjadi salah satu Genbi ini? Oke, kalau pengalaman yang mengesankan tadi banyak Kak. Karena Coba dari spill. 2024 kan sampai 2025 ini banyak proker-proker yang Laura rasa nggak bisa Laura dapetin di organisasi lain. Contohnya proker yang saat ini bakal kita laksanakan nih Kak. Penbira Kak. Penbira. Pendidikan Pengmas Berbagi Ceria. Jadi itu proker, salah satu proker yang menjadi proker unggulan dari divisi Pengmas collab sama divisi pendidikan juga Kak. Nah, dan juga selain dari dua divisi tersebut, kita collab juga dengan komunitas Kak. Itu San Chapter Palembang. Kak. Oke, nanti sepil ya. Nanti Iya, kita spill mau nanti. seperti apa konsep acaranya ya. Oke, nah kalau Haris gimana Haris? Selama kamu tergabung hampir kurun waktu 2 tahun, kira-kira yang menjadi momentum kamu yang kayak misalkan berkesan sekali dalam project yang kamu jalani di Genbi ini? Mungkin kalau aku sama kayak Agus ya Kak, dan mungkin seluruh anggota juga bakal anggap yang sama kalau leadership camp itu merupakan project yang menurut aku lumayan gong juga, karena aku udah 2 tahun kan ikut leadership camp. Yang pertama jadi anggota, yang jadi anggota outbound, yang kedua jadi panitia. Ternyata sama-sama seru dua-duanya. Jadi anggota enak, pas jadi panitia juga enak juga. Sama kita ada satu project lagi yang setiap tahun itu pasti ada. Kemarin Seru Sriwijaya. Seru Sriwijaya. Seru Sriwijaya yang di Palembang Indah Mall. Itu setiap tahun Bank Indonesia bakal mengadakan Seru Sriwijaya itu, dan terakhir di closing event itu ada artis pasti. Kalau yang terakhir itu ada Ran. Wih, Kalau di tahun lalu itu ada siapa? Yura Yunita. Tahun lalu lagi ada Leodra dan sebagainya macamnya lah gitu. Itu seru banget, dan itu gratis untuk masyarakat Palembang. Oke, tidak bisa Yura Tidak bisa Yura. Oke, kita ke Haris lagi nih. Haris, kamu kan ini sudah melewati berbagai macam fase nih di Genbi ini sendiri, dan alhasil terpilih sebagai ketua umum di komisariat di UIN Raden Fatah Palembang ini. Kira-kira apa nih yang memang betul-betul, kenapa nih Haris bisa terpilih menjadi ketua ini kira-kira? Emang yang dilakukan apa nih? Kemarin kami kalau pengen jadi ketua itu ada musyawarah wilayah. Nanti kita itu mencalonkan diri siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi ketua di 3 komisariat, dan kebetulan aku memberanikan diri untuk menjadi ketua Genbi di komisariat UIN bersama dengan lawan calon aku kemarin ada 2, dan kami presentasi di depan publik, bukan publik Genbi maksudnya. Kita menyampaikan visi dan misi, kita menyampaikan program kerja yang bakal dilaksanakan nantinya selama 1 tahun ke depan. Akhirnya dengan segala macam pertimbangan dan voting juga, voting juga, aku terpilih menjadi ketua umum komisariat UIN, alhamdulillah. Oke, berarti ini berdasarkan voting ya, berdasarkan voting dan juga keputusan bersama tentunya. Berarti banyak juga yang pencalonan kemarin, banyak. Kalau dari komisariat berapa? UIN ada cuma dua orang komisariat 2. UIN. Kalau dari Polsri itu yang banyak sampai 4 yang nyalon. Iya, jadi ya. agak pusing kan itu votingnya. Oke, berarti ini di tahun kedua. Ini di tahun kedua sebagai Ketua. Tahun pertama sebagai tahun ketua, Oke. 2 tahun sudah di Genbi. Sudah di Genbi. Sudah di Genbi. Berarti tahun kedua ini menjadi ketua. Iya, tahun kedua menjadi ketua. Oke, baik. Kita ke ini dong, ke Penbira tadi. Bagaimana nih acara ini akan berlangsung seperti apa? Langsung ke koordinator acara sepertinya. Langsung ke Penbira. Gimana nih pendidikan Pengmas Berbagi Ceria? Itu nanti acaranya seperti apa nih Gus?
Oke Kak, jadi kan di Penbira ini itu kegiatan yang kolaborasi yang seperti yang dibilangkan oleh Kak Laura itu antara divisi pendidikan dan juga divisi pengabdian masyarakat di GNB UIN Raden Patah Palembang. Nah, selain itu juga kami berkolaborasi dengan Sun Chapter Palembang gitu, Senyum Anak Nusantara ya Kak ya. Ya, Sun Palembang gitu. Jadi nanti pada saat kegiatan ini kami mengedukasi mengenai finansial dan keagamaan Kak. Karena kan kalau dari tema bisa dilihat Kak ya, ada tumbuh dengan ilmu, bersinar dengan iman. Ya, nanti jadi di finansial ini kami mengajarkan dari hal-hal basic Kak, seperti tadi contohnya uang yang 5J yang jangan dilipat, jangan dicoret dan lain sebagainya. Oh, 5J itu ya? Ya, 5J. Dan kami memperkenalkan uang lebih detail ke mereka gitu, ke anak-anak SD. Jadi sasaran kegiatan ini itu anak-anak SD ke anak-anak SD terbagi menjadi 2 kelas atas dan kelas bawah. Kelas bawahnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas atasnya itu kelas 4 sampai dengan kelas 6 gitu Kak. Dan selain dengan kegiatan materi tadi, nanti kita di situ ada yang namanya menghias celengan Kak. Menghias celengan, anak-anak itu nanti akan menghias celengan dan akan ada pemenangnya gitu Kak. Oke, yang paling bagus ya. Yang paling kreatif. Ini ide acara dari siapa nih? Bagus nih. Ide acaranya. Ide acaranya tentunya dari koor sih paling utama. Sebenarnya juga ini nggak murni yang dari Genbi-nya juga, dari Stan-nya juga bertukar pikiran. Oke, gitu, hasil rembukan bersama ya. Dari Stan juga Kak gitu. Oke, ini SD-nya SD mana nanti yang akan dituju? Nah, kalau kami itu kegiatannya nanti di musola Kak. Di musola. Di daerah mana itu Kak? Suro. Suro, Kertapati ya? Iya. Ya, Oke. Ya, jadi itu untuk anak-anak yang secara finansial tidak terlalu mencukupi gitu sih Kak. Oke, anak-anak Tapi, yang memang betul-betul ya. harus sesuai dengan target kalian ya. Ya, benar. Dan San ini kan juga terkenal volunteer yang terkenal, cukup terkenal di Kota Palembang. Jadi mereka yang lebih tahu sasaran pokok, sasaran utama dalam kegiatan ini. Iya, karena itu memang ibaratnya udah makanan mereka sehari-hari Iya, ya. benar, Kak. Jadi kalian juga menjadi mitra mereka juga untuk saat ini. Nah, jadi ini kira-kira ada sekitar berapa anak yang kalian ajak nanti? Banyak ya? Banyak Kak, sekitar 60. Oh, 60. Iya, 60 nanti dibagi jadi kelompok lagi dan ada panitia yang dari Genbi UIN dan dari SAN itu sama-sama mengedukasi adik-adiknya gitu Kak. Menjadi kayak penanggung jawabnya ngeliatin mereka, ngebagi materi ke mereka dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, betul. Ini memang pas kalau sasarannya anak-anak ya. Iya. Karena mereka kan nanti juga bakal menjadi cikal bakalnya generasi kita gitu, yang harus betul-betul tahu tentang hal-hal seperti ini gitu ya. Benar, Kak. Ada lagi yang mau disampaikan dari Laura? Laura ada yang mau ditambahin perihal Penbira ini? Oke, kalau dari Laura sendiri itu Kak ya, karena Penbira ini kegiatan unggulan lah, bisa dikatakan kegiatan unggulan dari divisi pendidikan sama divisi Pengmas. Cuman Laura berharap Penbira ini bisa bermanfaat bukan hanya sebagai anggota Genbi, tapi juga mencakup semua masyarakat di Kota Palembang ini Kak. Amin. Apalagi untuk anak-anak yang ada di Musola Suro ya, yang didikan San juga. Dan Laura berharap juga ini bisa menjadi ajang collab kita dengan San juga untuk menjalin kerjasama yang baik Kak. Oke. Oh, mohon maaf, Suro tuh bukan di Kertapati, ternyata di daerah Skana ya. milir. Iya. Itu Kimarogan, mohon maaf. Ngapa Kak pilih kepikiran Kertapati ya? Di arah ini, arah KI lurus tuh ya. Benar. Iya benar. Di dekat Kimarogan itu. Bukan, di depannya lagi dekat arah Musinam ya. Iya, ya masih nama. Oke, baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, ada lagi Haris yang mau ditambahin perihal Penbira ini? Kalau Penbira aku serahin ke mereka semua. Oh iya. Pakar mereka semua Kak. Dari aku cukup kalau dari aku. Iya, Semoga jadi- lancar aja. Amin semoga. Nah, kalau tahun kemarin Riz, ini programnya apa tahun kemarin? Kalau tahun kemarin kebetulan ada namanya Genbi Rangers dan Genbi tahun Rangers. ya Genbi Rangers tahun ini pun juga ada Kak. Karena Genbi Rangers itu program kerja dari komisariat, jadi dari seluruh komisariat itu dikerjasamakan dari seluruh 4 divisi. Tapi untuk Penbira itu cuma 2 divisi aja. Oh, 2 divisi. Iya, pendidikan dan Pengmas. Kalau tahun lalu cuma ada Genbi Rangers. Genbi Rangers. Iya. Itu perbedaannya sangat jauh atau gimana? Atau mirip-mirip acaranya?
Sebenarnya 11-12. Oh, 11-12. Kita mengedukasi juga ke anak-anak juga, Anak-anak tapi juga. tujuan kita kemarin itu di Rumah Tahfiz Yatim Duafa. Rumah Tahfiz. Iya, yang di Pusri. Itu 30 orang anak-anaknya. 30 orang. Iya. Oke, berarti masih anak-anak juga targetnya ya? Masih. Karena memang juga. anak-anak itu target yang utama sebenarnya Iya, dalam betul melakukan segala sesuatu, apalagi memang terkait edukasi ya. Iya. Anak-anak itu pastinya nanti mereka lah yang nanti akan meneruskan Betul. segala sesuatunya Iya, nanti. Oke, nah ini mungkin Kak Willy mau mau minta pendapat kalian secara pribadi satu-satu ya, terkait mungkin mahasiswa-mahasiswi yang saat ini juga sebenarnya mereka tuh punya potensi bergabung bersama Genbi ini, tapi mungkin terhalang dengan mereka tuh nggak tahu mau mulai dari mana gitu kan, terus juga mau melakukan apa, nah gitu. Nah kalau menurut kalian sendiri untuk mahasiswa yang bisa dibilang nggak aktif gitu, dia cuman kuliah-kuliah aja gitu. Nah kira-kira untuk bisa bergabung menjadi salah satu, bukan Genbi sih, kalau Genbi ini sudah menjurusnya lebih ke spesifik ya, misalkan ke organisasi per fakultas dulu deh. Nah kira-kira bagaimana nih cara dia untuk bisa memberanikan diri ikut gabung dengan organisasi tersebut? Siapa yang mau jawab? Coba Kak Laura nih. Laura. Iya. Oke, karena ada yang mengatakan bahwa mahasiswa itu privilege Kak ya. Jadi kalau menurut Laura sangat disayangkan kalau misalnya cuman kuliah pulang tanpa Kupu-kupu kupu-kupu bisa dikatakan kupu-kupu ya Kak ya. Nah, jadi untuk memulai mulai aja dulu kayak gitu. Nah, jadi kita tuh bakal diterima di organisasi atau entah itu di tingkat fakultas, entah itu di tingkat prodi dan lain sebagainya, kalau kita itu membukakan diri Kak, membuka diri untuk orang lain. Jadi untuk bergabung itu mulai aja dulu gitu. Untuk kalau ke Genbi kan lebih spesifik kan Kak, banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi untuk ke program studi atau fakultas, itu pemula ya? Iya, untuk pemula itu mulai dari yang bawah dulu. Iya, oke. Dari basic dulu Iya, ya. dari basic dulu. Yang terpenting harus membuka diri. Iya, jadi benar, kalau Kak. misalkan kita, apa istilahnya sekarang, insecure ya. Kalau Introvert. misalnya introvert. Nah, kalau kita Introvert. introvert ya kita nggak bisa baca peluang. Iya, Oke. benar. Nanti kalau lulus ya lulus aja gitu ya. Nggak ada relasi, nggak ada yang bisa kita, misalkan yang bisa dibanggain lah kalau ibaratnya kan kalau predikat lulus pasti lulus semua. Nah tapi ada mahasiswa yang mungkin memang mempunyai sesuatu yang lebih kalau misalkan dengan dia aktif berorganisasi. Nah kalau dari Agus gimana nih Gus? Tips untuk mereka nih, untuk para teman-teman Agus yang saat ini masih berada di zona nyaman, tidak mau mengikuti apa-apa gitu. Oke, mungkin sama sih dengan Kak Laura ya Kak ya, karena kayak mulai aja dulu gitu. Dan mulainya juga jangan langsung yang besar, jangan terlalu ambil pusing lah pokoknya. Dari hal-hal yang kecil, dari organisasi fakultas, terus kemudian lebih bermanfaat sebenarnya mengikuti volunteer gitu Kak. Kalau ada bukaan volunteer, kegiatan itu, sosial gitu ya? Iya, kegiatan sosial itu lebih bagus dan bermanfaat gitu Kak. Kalau dari aku sih kayak gitu Kak. Oke, kalau dari ketua nih, ketua nih biasanya pengalamannya udah lebih banyak ya. Waduh. Tapi Gimana nih? Fun fact-nya Kak, Iya, fun fact-nya. organisasi pertama aku tuh Genbi. Genbi. Iya, aku nggak ikut organisasi di Di kampus. kampus? Nggak ada sama sekali, nggak Wow, pernah. mantap dong. Dan ya karena kebetulan aku tahu juga Genbi itu organisasi seperti apa, kayak gitu kan. Dan mungkin tips buat teman-teman yang cuman kuliah pulang dan pengen terjun di sebuah organisasi, yang pertama pasti kalian cari tahu dulu organisasi itu organisasi seperti apa. Apakah satu visi dengan kalian, apakah satu tujuan dengan kalian, apakah kalian merasa bisa cocok di organisasi itu, kayak gitu. Oke. Nah betul, abis kalau misalnya sudah mencari tahu, silakan ikutin kata Kak Laura nih, mulai aja dulu. Semua orang pasti bisa, semua orang juga pasti dapat tujuannya masing-masing. Jadi kalau kalian teman-teman pengen gabung di sebuah organisasi, kalian dekat dengan organisasi itu, kalian coba membuka diri di organisasi itu dan daftar aja. Daftar aja, organisasi itu baik kok. Oke, jadi kalau misalkan sudah daftar, sudah konsisten dengan apa yang dipilih, tentunya akan ada benefit ataupun keuntungan yang didapatkan. Nah, ngomong-ngomong masalah benefit, kita ke Laura lagi. Apa nih? Jadi ini kita tidak bercerita tentang Genbi, tapi umum aja gitu ya. Kalau misalkan aktif dengan mengikuti organisasi itu akan mendapatkan apa aja nih? Oke, kalau benefit yang Laura rasain nih Kak, saat ini untuk ikut sebuah organisasi itu cara kita memahami orang lain Kak. Oke. Dalam suatu organisasi itu
pasti banyak orang-orang yang tidak satu misi dengan kita Kak. Entah itu dengan cara pemikirannya, entah itu dengan cara ide-idenya, tapi yang pastinya satu organisasi itu pasti menginginkan yang terbaik. Betul. Jadi benefit yang sangat Laura rasain itu dari pemikiran Kak. Pemikiran. Bagaimana kita orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Jadi tanpa kita sadari kita tuh sudah mengatur emosional kita juga Kak. Wih, Iya, mantap dong. gitu. Oke, jadi pola pikirnya jadi terbentuk Iya, ya, benar. terus juga menanggapi sesuatu tuh bisa jadi lebih bijak, Benar. terus juga bisa bukan membaca sih, kayak tahu karakter orang tuh masing-masing benar, seperti apa, terus juga cara menghadapi orang ini ya seperti ini Iya. gitu. Jadi banyak tahu karakter manusia ya. Oke, terakhir nih untuk Gen B, harapan kalian untuk Gen B UIN Raden Patah Palembang ini ke depannya mau seperti apa? Dari Haris. Kalau dari aku sendiri, yang pasti untuk kita ada tagline. Kalau dari Gen B UIN sendiri itu dari ilmu untuk aksi, dari aksi untuk negeri. Dan harapan aku kita seluruh Gen B Komisariat UIN ini mau sekarang dan sampai ke nantinya juga kita berjunjung tinggi kepada tagline kita itu. Kita ilmu dulu, kalau misalnya ilmu sudah bagus, kita baru turun ke aksi. Dari aksi itu kita kontribusi untuk negeri. Oke. Itu aja sih, ya. Harus ada sejenis pesan yang mau disampaikan untuk regenerasi kamu nanti ke bawah? Oh, untuk rombongan Agus nih ya? Iya, rombongan Agus, iya. Rombongan Agus, Widi yang juga baru nih. dilantik ya. Iya. Buat teman-teman Gen B 25 yang UIN khususnya, aku minta, kan sekarang udah hampir selesai periode kami. Tolong tunjukkan keinginan kalian untuk lanjut lagi di Gen B tahun depan. Tolong keaktifannya itu lebih ditingkatkan lagi. Tolong mungkin ada ide-ide menarik dan cemerlang di 2 bulan terakhir ini. Oke. Tolong dikeluarkan aja, dan semoga teman-teman salah satu dari kalian itu berpotensi untuk menjadi BPH dan juga ketua di next periode berikutnya. Amin. Ya, itu aja Oke, sih. kayaknya Agus sudah punya siasat ya. Belajar dari Kak Haris dong. Oke, selanjutnya dari Laura, gimana Laura? Harapan untuk Gen B ini ke depan mau seperti apa? Kalau harapan untuk Gen B yang akan datang tentunya ambil yang baiknya, buang yang buruknya untuk kepengurusan kami. Terus juga Laura berharap Gen B ini tetap menjadi garda terdepan untuk menjadi penyambung tangan Bank Indonesia, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dan berikan contoh yang baik untuk masyarakat luas di Palembang ini. Oke, mantap. Agus, terakhir, harapan untuk Gen B UIN Raden Patah Palembang gimana nih? Oke, mungkin sebelum harapan mau mengucapkan ribuan terima kasih Terima dulu kasih, Kak, untuk oke. BPH yang sudah sabar, selalu sabar menghadapi kami 50 orang, anak-anak didik mereka, dan semoga kita 50 orang ini sama-sama kompak dan kedepannya kita tetap terkoneksi satu sama lain meskipun kita sudah mungkin tidak bergabung di Gen B lagi, dan karena tidak semua bisa bergabung di Gen B lagi Kak ya, dan Ada hanya fase beberapa waktunya ya. Iya, hanya beberapa yang bisa menjadi badan pengurus harian, dan semoga bisa tetap terjalin komunikasi yang baik, kemudian selalu live update lah gitu Kak. Oke, Saya iya. cerita-cerita. Jangan Tetap share informasi ya. jangan lupain kalau kita pernah bareng-bareng. Iya, Amin. harus dong. Iya, Iya. benar Kak. kayak Karena gitu. itulah mahalnya sebuah organisasi pada Iya, saat benar, Kak. sudah tidak bersama lagi. Oke, ada lagi Gus? Udah, gitu Itu aja. Oke, baik. Oke, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga dari Gen B UIN Raden Patah Palembang. Tentunya sudah hadir membersamai di obrolan komunitas untuk edisi kali ini. Pokoknya kami ucapin terima kasih dan juga sukses selalu untuk Gen B UIN. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi membernya gitu ya. Amin. Yang bisa bergabung, dan juga untuk Gen B UIN pokoknya sukses selalu, berikan yang terbaik. amin, ya. Kalian soalnya sudah menjadi yang terbaik ini. Amin ya robbal Amin, alamin. amin ya Allah. Oke, baik Sobat Budaya di mana berada, kita akhiri dulu kebersamaan kita di kesempatan kali ini di rangkaian Surya Pagi. Saya Pilih Makomi pamit undur diri bersama adik-adik dari Gen B UIN Raden Patah Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.